Kalau ingin ditolak, tolak totalitas. Jangan cuma sepotong-sepotong yang menyenangkan, menyelamatkan dirinya, kelompoknya dia lakukan. Dan ini adalah yang menjebak kaum muslimin hari ini, ya, sehingga suka tidak suka kita dalam keterpurukan karena sifat alergi kita dengan kepemimpinan. Ya ikhwah yang saya hormati, saya punya kewajiban mengingatkan diri saya dan forum ini. Kita hidup di alam real, ya, alam nyata, yang tidak mungkin akan kita tutup telinga mata kita, kemudian kita sujud terus, tidak mungkin. Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan, sesuatu yang harus kita rebut begitu. Jadi jangan bilang ada parsial ngurusin, kalau di masjid ngomongin sholat, ngomongin enggak. Di masjid juga harus ada ngomongin politik. Untuk apa? Biar cerah wawasan kita. Kemudian yang kedua alasannya kenapa harus pemimpin yang baik. Sebab kalau pemimpin itu baik, yang pernah saya katakan, dia takut kepada Allah, orang itu mau sholat, mau membayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, 5 keuntungan yang akan kita dapatkan. 1, pemimpin yang takut kepada Tuhannya itu, dia akan hifdzuddin, menjaga agama kita. Ya. Lihatlah tahun-tahun terakhir, bagaimana sulitnya menjaga Islam ini, ketika pemimpinnya tidak cinta dengan Islam. Ya. Bisa punah Islam itu. Ya. Cerita sudah cukup banyak, nggak usah jauh-jauh di masa Rasulullah, Spanyol saja, Andalusia yang dulu Islam, itu kemudian sekarang berbalik. Kenapa? Leader yang tidak Islam, pemimpin yang tidak cinta kepada agama. Maka kalau kita memilih si fulan karena agamanya, insya Allah hifdzuddin, agama kita akan selamat. Yang kedua, pemimpin yang takut kepada Allah, dia akan hifdzun nasl, akan menjaga keselamatan generasi. Jadi yang dipikir bukan masalah kerja, masalah bangun fisik, tetapi juga harus membangun generasi. Sekarang coba lihat bagaimana mulai hancurnya sebagian anak-anak muda kita. LGBT sudah begitu masif di negeri kita ini. Ya. Kemudian budaya-budaya yang bukan Islami mulai tidak terbendung lagi. Sementara kita asyik di masjid, zikir, doa, bagus gitu. Tapi apakah kita nggak sadar kalau kita juga akan berakhir hidup kita itu? Dan kita butuh tunas-tunas anak-anak yang baik untuk menyelamatkan masa depan negeri ini. Kalau pemimpin nggak tahu agama, nggak akan mikirin generasi, nggak akan mikirin gitu. Mau rusak-rusaklah, yang penting aku mendapat dukungan, udah selesai itu. Ya, nggak ada namanya tarbiyah, itu nggak ada. Nah yang ketiga ya ikhwah, kalau pemimpin kita takut kepada Allah, beragama, dia akan mampu menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Artinya menjaga kekayaan negara ini. Cobalah kita buka dengan mata yang jernih. Negara kita ini, bangsa ini dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah sebetulnya. Kalau nggak melimpah ruah, nggak akan bertahan 350 tahun dijajah Belanda. Nggak akan bertahan dijajah Jepang. Tapi kita tetap aja. Cuma persoalannya, akhirnya menjadi kacau ketika sekarang sebagian mayoritas bangsa ini masuk dalam kriteria orang miskin di bawah standar. Lah kemana harta kita itu? Ternyata kekayaan negeri ini bukan dinikmati oleh rakyat. Kalau itu betul, nggak ada bupati di salah satu kabupaten di negeri di Riau sana itu sampai meledak-ledak emosinya karena kekayaan yang untuk kesejahteraan rakyat ternyata malah dieksploitir oleh orang-orang di luar orang Indonesia. Mungkin kita ya biarinlah, yang penting kita masih bisa makan, bisa minum. Masa kita akan ngomong seperti itu? Habis nanti harta kita ini. Hifdzul mal. Yang keempat, kalau pemimpinnya itu bagus, maka mereka akan menjaga hifdzul naql, akal kita. Itu akan diberikan satu, lihatlah kayak Qatar misalnya. Ini catatan penting. Kenapa diakui oleh ketua FIFA? Ketua FIFA yang ngomong, selama perhelatan Piala Dunia, bahwa Piala Dunia terbagus adalah hari ini di Qatar. Kenapa? Karena ternyata pemerintah Qatar dengan kebijakannya tidak boleh ada miras, tidak boleh ada alkohol. Makanya nggak ada namanya tawuran antar supporter, ya, tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak bagus, tidak ada. Ini diakui orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak Muslim. Kenapa? Karena penguasanya paham agama.
dia harus menyelamatkan khifdun nakal. Nah, kita sangat sangat merindukan pemimpin seperti ini. Yang terakhir adalah khifdun nafs, menyelamatkan jiwa. Maksudnya apa? Muncul ketenangan batin kita, ya, komunikasi kita. Jadi tidak ada semacam perasaan tertekan, ketakutan. Sekarang kita dihampiri rasa ketakutan. Nah, kita ditawari konsep demokrasi, tapi ketika kita memilih pilihan kita diintimidasi, namanya jiwa kita tertekan. Kenapa? Karena pelakunya, pemimpin kita bukan orang yang faqih fiddin, paham agama. Nah, karena itu silahkan nanti kita ikutin perkembangan dinamika kehidupan kita itu, dan jangan lupa saya ingatkan bahwa tidak ada satu nafas pun seorang muslim, satu pikiran pun seorang muslim, satu tindakan pun seorang muslim, kecuali dia harus dibingkai dalam hasanah Islam. Mudah-mudahan kultum yang agak panjang ini bermanfaat, dan sekali lagi barangkali ada pikiran-pikiran yang tidak sama, itu hal yang lumrah, perlu didialogkan. Sebab sesuatu dikatakan kebenaran kalau berani didialogkan gitu. Nah, caranya seperti ini nih, dalam forum-forum kecil, sehingga kita menemukan sesuatu kesimpulan yang akurat. Dan insya Allah kalau kita cara berpikirnya selalu dikaitkan dengan Quran, Sunnah, kita akan tidak terjebak di dalam dialog-dialog liar yang sebetulnya menyia-nyiakan waktu. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.